مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis-hadis yang ke-28. Betul. Hadis ke-28 ini dari sahabat Abi Dar Al-Ghifari dan Mu'adz ibn Jabal. Nah, 18 ya. Ya, Thamin Ashar. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwa pernah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, pemuda yang gigih, yang mengerti ilmu halal dan haram dan mengamalkannya dan disukai oleh Rasulullah. Inni uhibbuka, wahai pemuda Mu'adz, aku cinta kepadamu karena taatnya kepada Allah, istiqamahnya dan kesalehannya. Kata Anas, masuk sahabat Mu'adz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu. Rasulullah berkata kepada dia, "Kaifa asbahta?" Bagaimana engkau di pagi hari ini? Dia jawab, "La asbahtu sabahan qattu illa dhanantu anni la umsi." Ya Rasulullah, setiap pagi hari aku menemui pagi, maka aku kira aku nggak bakal sampai ke sore hari. Takut-takut dia mati. Wa ma amsaytu masan qat illa dhanantu anni la usbih. Dan apabila aku dapati sore, aku kira besok aku nggak ada. Jadi ingat mati terus. Ingat mati. Sahabat mulia ini. Wala khatautu khatwatan illa dhanantu anni la atba'uha ukhra. Setiap aku berjalan melangkah ke depan 1, 2, aku kira aku nggak bisa sampai ujung. Aku nggak sampai ke tujuan. Mungkin di tengah-tengah mati. Masya Allah. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sifatnya begini. Tatkala masuk ke rumah di Aisyah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk tergesa-gesa. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa masuk tergesa?" "Aisyah, aku takut, aku belum sampai ke pintu itu aku udah mati duluan. Maka aku mau ambil, ada emas zakat, aku mau ambil buru-buru mau bagi-bagiin. Takut nanti aku mati, aku masih ada tinggalan 1 keping emas belum aku bagi-bagiin. Takut mati juga. Atau aku keluar ke rumah, mungkin aku nggak sampai ke orang yang aku bagi-bagiin." Sampai begitu. Nah, Mu'adz niru nih Rasulullah sallallahu alaihi dengan kesalehannya. Mu'adz bin Jabal begitu. Kalau pagi hari aku kira besok, sore kau nggak ada. Dia dapetin sore, kali besok nggak ada. Gitu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu ditanya, sebagian orang katanya kayak panggal. Panggal, mainan panggal. Muter, habis nggak terakhirnya? Habis, jatuh, mati. Begitu katanya. Mungkin dia muter-muter pagi, sore nggak ada. Muter di jalan, muter malam, besoknya nggak ada. Subhanallah, lihat sahabat semuanya hampir sama, mengambil akhlaknya Rasulullah SAW. Dia takut dengan kematian. Bukan nanti takut nggak siap, dia udah siap. Tapi itu nasihat buat kita. Aku berjalan saja melangkah ke depan, belum tentu aku sampai. Takut-takut di tengah jalan aku mati. Nah, dalam lagi. Lihat Al-Quran dipakai. Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jathiyah. Seolah-olah aku melihat di padang mahsyar, satu umat semuanya lagi pada melongo. Jathiyah. Berlutut menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat dipanggil dengan kitab-kitabnya dan para nabinya. Akan diminta pertanggungjawab. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah, batung, berhala, binatang, semuanya pada melotot ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ahkamul hakimin. Kenapa engkau sembah manusia?
Kenapa engkau sembah binatang? Kenapa engkau sembah nabi dan rasul? Kenapa engkau sembah perempuan? Dan seterusnya. Ada kau turunkan Taurat dengan Musa, kenapa engkau enggak pakai? Aku turunkan Zabur dengan Daud, kenapa engkau enggak ikuti? Aku turunkan Injil dengan Isa, kenapa kalian enggak turunkan, enggak ikuti? Aku turunkan akhir zaman Muhammad dengan Qur'annya, kalian enggak mau terima. Dari zaman Nabi ke sini semua umat Nabi Muhammad, tapi enggak ada yang mau masuk. Nah, Nabi kita jadi saksi. Ya Allah. Yang saksi Nabi kita pun umat Nabi Muhammad menjadi saksi terhadap umat-umat yang terdahulu. Masya Allah, kemuliaan umat Nabi Muhammad tuh. Nabinya jadi saksi besar untuk terhadap Rasul dan Nabi, umatnya saksi terhadap umat-umat yang terdahulu. Apa maksudnya? Kata Nabi, apakah Allah sudah mengutus nabi-nabi kepada kalian? Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh yang disebut-sebut di dalam Al-Quran besar-besar. Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya, dan para nabi-nabi semua sama. Aku bersaksi semuanya di dalam Al-Quran disebut-sebut oleh Allah Subhanahu, dan umatnya diajarin kita. Kita harus beriman kepada umat semuanya. Umat yang sebelum kita dari Adam sampai sekarang, dan nabinya dan rasulnya kita percaya. Dan apa yang dibawa, apa yang didatangkan dengan firman-firmannya benar. Alhamdulillah kita jadi saksi, diterima sama Allah persaksian kita umat Muhammad karena nabinya Nabi Muhammad. Maka Mu'adz lanjutkan katanya, aku melihat semua umat dengan kitab-kitabnya dan nabinya dan sembahan-sembahannya yang di dunia disembah. Lagi dipertanyakan di hadapan Allah, mereka berlutut melotot, takut dahsyatnya huru hara hari kiamat. Ka'anni anzur ila ugubati ahli nar. Aku kayak melihat, kata Mu'adz, seperti orang mau digiring, mau disiksa di api neraka. Dan orang-orang yang beriman akan dibawa ke dalam syurga. Alhamdulillah. Lihat sahabat ini Mu'adz bin Jabal. Tafakurnya jauh banget. Memikirnya jauh. Dia nanya, Nabi nanya, dia jawab begitu, ini omongan Nabi. Tapi dia memikirnya mati, memikirnya takut kepada Allah nanti di padang mahsyar dengan persaksian para nabi-nabi dan Nabi Muhammad dan umatnya. Kata Rasulullah, kalau engkau udah sebegitu, qad arafta falzam. Sekarang ente sudah ahli ma'rifat. Udah ma'rifat. Dia sudah sampai ke puncak ilmu. Qad arafta ya Mu'adz falzam. Engkau sudah sampai ke ilmu ma'rifat. Sekarang lazimin ini terus. Masya Allah. Itu pujian Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz. Dia ngerti semuanya. Takut di alam dunia dengan kematian, dengan dunia dan umur, dan pagi dan sore, dan langkah. Semuanya dia takut dengan kematian. Lalu dia lihat padang mahsyar yaumul qiyamah. Orang-orang pada melotot, duduk, berlutut di hadapan Allah, takut akan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat. La ilaha illallah. Itu satu hadis. Yang kedua, sebab ini hadis ittaqillah haitsu ma kunt. Kata pengarang Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibnu Junadah, tatkala dia masuk Islam di Mekah, syarrafahallahu taala, kota Mekah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi berkata, wahai Abu Dzar, ilhaq biqaumik. Engkau kembali ke kaummu. Udah di pesantren Nabi, udah masuk Islam, udah hadir berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada yang santri dengan Nabi, suruh pulang. Dakwah di kampungmu. Ajak umatmu, ajak kaummu. Raja'an yanfa'ullah bika. Aku harap mereka mendapatkan manfaat dari ilmumu, wahai Abu Dzar. Tapi Abu Dzar, Rasulullah berkata, falamma ra'a hirsa 'ala al-magama'a bi Makkah wa 'alima sallallahu alaihi wasallam annahu la yaqdir 'ala dhalik, qala lahu ittaqillah haitsu ma kunta. Ya Rasulullah, aku tidak bisa berpisah denganmu. Aku mau dekat denganmu ya Rasulullah. Aku bukan nggak mau diutus sama Rasulullah, tapi aku pengen dekat ya Rasulullah denganmu. Saking cintanya sama Rasulullah SAW.
nggak mau keluar dari Mekah. Lalu turunlah hadis, kalau begitu engkau di sini, takutlah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah di mana engkau berada, jalankan perintahnya, jauhkan larangannya. Fa innahu aula laka minal iqamah di Makkah. Kalau engkau keluar dari Mekah, engkau berdakwah, ya, engkau menyebarkan agamaku, itu lebih mulia daripada engkau duduk di Mekah. Begitu. Ulama dahulu begitu. Disuruh dia berdakwah. Dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ente jangan di sini, pergi ke sono, pergi ke sono, pergi ke sini, ke dunia belahan Afrika, ke belahan Asia, ke belahan misalnya sekarang Persia. Itulah ulama-ulama dulu, seperti sahabat. Contohnya kita di negeri ini dari mana semua? Dari belahan Yaman, jauh banget. Kapan sampainya kalau sekarang? Tuh, lihat, dia mensisir laut. Nggak mungkin ke tengah laut, mati kalau ke tengah. Cari pesisir. Kalau ada apa tenggelam bisa cepat-cepat lari. Kalau ada, tuh pesisir dunia tuh. Kemana-mana. Ini seperti Mu'adz. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Disuruh, ayo berdakwah. Ayo pergi ke kampungmu, ajarin kampungmu, kaummu, semoga engkau bermanfaat untuk mereka. Biar dia bertauhid, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Maka dibilang, ya Rasulullah, aku masih tahu Rasulullah SAW habis itu 80 hari meninggal. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal, dia terima. Ya Rasulullah, engkau mengutus di mana? Aku jalan. Diutus ke Yaman. Duduk 80 hari, dengar Rasulullah meninggal, dia nangis besar-besaran. Nggak bisa ketemu Rasulullah. Beda tuh. Dia udah punya firasat. Siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Mau diutus ke kampungnya, dia bilang, enggak, aku mau dekat dengan ya Rasulullah. Aku mau di Mekah aja, jangan. Kayaknya udah ada punya firasat. Kalau Mu'adz bin Jabal, siap ya Rasulullah. Kemana? Ke Yaman, dia jalan ke Yaman. Nggak taunya dia ke sono duduk, Rasulullah meninggal. Allahumma shalli wa sallim. Dua gambaran ini, dua Nabi orangnya balance. Nggak bisa, jangan dipaksa. Yang mau, silahkan berdakwah ke Yaman. Maka Mu'adz bin Jabal dicintai di Yaman. Keturunan Mu'adz, keturunan anak-anak Mu'adz di Yaman banyak. Wa huwa amrun likulli man yata'atta tawajjuhul amr ilaih. Nah, ini perintah bagi seseorang dai, kalau dia mau ikuti perintah atasannya, amirnya, nabinya, rasulnya, dia harus patuhi. Kemana dia suruh, dia berdakwah. Kayak di sini dulu, habaib-habaib, ya, datang dari Hadramaut, disuruh kemana? Ente pergi ke Halmahera, Ternate. Yang satu disuruh pergi ke Sorong, Papua. Jadi Habib di sana. Ada yang di Papua Nugini, habaib di sana banyak. Ada yang di Makassar, ada yang di Bandung, ada yang di mana, subhanallah. Itu dakwah karena Allah. Kalau sekarang enak udah pakai mobil ente. Dulu apaan? Kuntilanak jin banyak. Jin kuntilanak apa aja udah ada segala kalau nggak ada ilmunya. Yang dari Jakarta aja dulu disuruh apa? Disuruh kampung sawah. Termasuk 3, Habib Husain Al-Habsyi, Habib Ali Abdul Qadir, Habib Hamad Aidid, dan Habib Ali paman saya. Disuruh mana? Yang itu ke Kerawang, yang itu ke kampung sawah, yang itu ke Keranji Bekasi. Yang itu ke sana. Subhanallah. Anak sekarang disuruh nggak mau. Maunya Jakarta aja udah. Begitu dakwah. Ya. Kalau sudah ditunjuk oleh Nabi, ditunjuk oleh Rasul, nggak bisa ada alasan lagi kecuali dia masih rindu sama Nabi, dia masih pengen duduk bersama Nabi. Harus diikuti perintah. Siapapun, ya, yang mana ditunjuk oleh Nabi harus dia jalanin. Tetapi Nabi pun orangnya tidak terlalu membebankannya. Itulah katanya diwajibkan perintah Allah, jalankan segala syariatnya, jauhi segala larangan-larangannya, mungkaratnya, dimanapun kau berada.
Ajak orang ke jalan Allah. Berikan penjelasan halal dan haram. Ajarkan ilmu ibadah. Ajak dia mereka taubat dari kejahilannya, kesyirikannya, kekufurannya. Masukkan dia ke dalam syahadat la ilaha. Berapa juta banyak. Ada Habib satu di Afrika. Di Afrika. Jutaan yang masuk Islam. Dia 1 atau 10 tapi pencar. Kayak kita ini Wali Songo. Kayak kita wali di Afrika. Sampai terkenal. Habib Ahmad bin Taha bin Masyhur Al-Haddad. Dia jutaan deh kalau orang bohong. Nggak mungkin bohong. Karena negeri Afrika kayak kita lebih dari kita. Umatnya banyak banget. Kita di 200 juta ada kayaknya banyak. Cina berapa? 2 miliar manusia. Cina itu 2 miliar manusia. India 2 miliar. Kita cuma 250 kayak udah kebanyakan. Kayak Raron 250 juta kita. Aro 300. Ayo, 300. Kalau yang 2M gimana manusia? 2M manusia. 2 miliar manusia Cina sama India. Paling banyaknya manusia. Kita cuma 250, 300 begini. Mereka berpencar-pencar, nyari dakwah sono, dakwah sini, Islam disebarkan. Itu doanya Nabi. Nanti akhir zaman Islam akan masuk ke pintu-pintu rumah pelosok-pelosok kalian. Alhamdulillah. Kita bersyukur anak kita Islam, kakak kita Islam, bapak kita Islam. Kita jaga ma'rifat nama Allah, tauhidkan, kuatkan akidah la ilaha illallah. Kita jalanin perintah, kita jauhin larangan, kita bertakwa di mana kita berada, ikutin orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, para habaib kita, amal-amal yang soleh, zikrullah, tilawatul Quran, selawat, berjamaah, syiar-syiar agama kita pegang, kita warnai diri kita betul-betul kita Islami. Jangan kita main-mainan, pelin-pelan. Jangan kita ngobok-ngobok Islam. Jangan kita menghancurin sendiri Islam kita. Jangan. Mudah-mudahan kita dikasih iman yang kuat, ma'rifat yang kuat seperti Mu'adz ibn Jabal dan yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari. Wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala min al-amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil